Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah Bapak dan sahabat semua bisa bertemu lagi walaupun tidak langsung. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, ini adalah materi kedua Bapak, masih tentang akhlak. Tapi untuk materi kali ini lebih spesifik, yaitu bagaimana kita bersikap terhadap pihak lain yang memberi kebaikan kepada kita. Pihak lain itu bisa saja, yang pertama adalah tentu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita, zat yang memberi kehidupan kepada kita, zat yang memberi kesempatan kepada kita untuk beramal soleh di muka bumi ini, dan zat yang akan memberi balasan pahala kepada kita. Yang kedua adalah manusia. Manusia yang pertama yang harus kita sikapi baik adalah orang tua kita. Orang tua kita, ibu kita dan bapak kita, kemudian saudara-saudara kita, kemudian tetangga, kerabat, teman dan seterusnya. Dan yang ketiga tentunya adalah alam ini. Sahabat, sikap terhadap pihak lain yang telah berbuat baik kepada kita adalah memberikan rasa terima kasih, baik berupa ucapan, sikap atau tingkah laku, maupun membalas kebaikan itu dengan kebaikan minimal sama, kalau bisa lebih. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah menggariskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka pasti kata Allah, apabila kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmatku, atau sebaliknya berarti tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Sahabat semua, Allah sebagai zat yang menciptakan kita, tidak mungkin bisa kita hitung nikmat yang Dia berikan kepada kita. Tidak mungkin. Coba bayangkan oleh sahabat semua, kita mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali, berapa tarikan napas yang kita lakukan, yang kita tarik udara keluar dari luar ke dalam tubuh kita. Kita gunakan untuk metabolisme tubuh kita. Apakah pernah dihitung? Sahabat mungkin tidak pernah, apalagi Bapak sama. Berapa kedipan mata kita? Coba bayangkan, kalau kita tidak bisa berkedip, jangankan satu hari, setengah sehari saja. Maaf, ini agak jorok mungkin. Kalau kita buang gas saja, itu adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Coba bayangkan, banyak sekali orang yang masuk rumah sakit kan tidak bisa buang gas. Sahabat semua, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan kita dalam bentuk taat kepadanya, dalam bentuk menjalankan segala perintahnya, dan tentu menjauhi segala larangannya. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Makanya kan di surat Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam ketika kita sholat wajib, kita ingin ditunjukkan kepada jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Supaya apa? Supaya kami bisa bersyukur, supaya kami bisa menikmati nikmat yang Kau berikan baik di sini di dunia ini maupun nanti di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau benci, apalagi jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa yang Engkau benci? Yahudi, kafir dan sebagainya, yang tersesat, Nasrani. Sahabat semua, ketika kita bersyukur, syukur itu sebetulnya bahasa Indonesia yang bebasnya itu adalah berterima kasih. Yang paling mudah kita lakukan adalah mengucapkan alhamdulillah. Makanya ketika kita makan saja, setelah selesai, kan kita sebelum makan itu biasanya mengucapkan bismillah. Malah untuk saat ini, sahabat semua harus sering-sering membacakan bismillah. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Apa itu artinya? Nanti dicari deh. Cari sendiri. Itu adalah salah satu doa supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita makan itu tidak mengandung madorat, tidak mengandung virus COVID-19. Ya. Jadi makanan yang kita makan itu kan kita tidak tahu itu makanan dari mana, siapa yang menyentuh. Kemudian setelah kita makan, kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa makan hari ini. Mudah-mudahan Allah pun akan memberi rezeki kita untuk kita makan di waktu makan berikutnya. Sahabat Bapak yang Bapak cintai, Bapak adalah anak petani. Ketika kecil, dari semenjak kecil diajarkan oleh orang tua Bapak, ketika mengambil nasi dalam piring, maka pertama, jangan terlalu banyak. Yang kedua, jangan pernah menyisakan makanan itu. Jangankan setengah piring sisanya. 1 sendok pun tidak boleh ada sisanya. Jangankan 1 sendok, 1 butir beras pun jangan disisakan. Kenapa? Karena tuh coba lihat bagaimana cara supaya kita mendapatkan beras atau nasi ini. Nasi ini dihasilkan dari beras. Beras itu dihasilkan dari padi yang dijemur. Padi yang dijemur itu dihasilkan dari padi yang dipanen di sawah. Tidak mungkin sawah langsung panen, pasti harus ada proses ngerambet, nandur, kemudian membajak sawah, nyangkul, memeliharanya sampai 3 bulan lebih, hampir 4 bulan, baru bisa dimakan, baru bisa dikonsumsi oleh manusia. Bayangkan prosesnya panjang sekali. Makanya Bapak minta kepada sahabat semua, jangan pernah menyia-nyiakan makanan sedikit pun. Kalau memang kira-kira tidak habis, jangan mengambil yang banyak, secukupnya saja. Secukupnya saja. Apakah itu nasi, apakah itu daging, telur dan sebagainya. Dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ada satu amalan yang dicontohkan Rasulullah dalam sebuah hadis. Salatlah kamu 2 rakaat salat duha. Dan insya Allah akan menjamin kehidupan kamu 1 hari itu. Makanya jangan lupa sholat duhanya 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Maksimal ada yang menyebutkan 12 rakaat. Ada yang menyebutkan tidak terhingga. Kemudian ucapan terima kasih, sikap terima kasih kita yang kedua adalah kepada sesama manusia. Terutama yang pertama adalah kepada Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita ucapkan terima kasih?
karena beliau telah menyampaikan risalahnya, telah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui sahabat, melalui tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita. Sehingga kita mendapatkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Apa yang kita lakukan terhadap Rasulullah? Bacakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Kita mendoakan kepada Rasulullah. Kok didoakan? Kan Rasulullah sudah sudah yakin dijamin masuk surga, sudah maksum, diampuni segala dosanya. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah yakin, sudah dijamin masuk surga. Sebab ini dicontohkan oleh Rasulullah. Ada sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga, tapi kenapa masih selalu sholat, terutama sholat malam sampai bengkak kakinya?" Kata Rasulullah, jawabnya, "Apa tidak boleh aku berterima kasih kepada Allah?" Bayangkan sahabat, Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, itu masih mengucapkan terima kasih kepada Allah. Apalagi kita yang belum dijamin, belum terjamin masuk surga. Makanya sangat wajar kalau kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, berterima kasih kepada orang tua kita. Di surat Luqman, Luqman itu kan tabi'in ya, masih umat Rasulullah tapi bukan Rasul. Bukan umat Rasulullah. Seorang alim tapi bukan Rasul, tapi bukan Nabi. Tapi ada namanya di surat Luqman. Dia menyampaikan di surat Luqman itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka illayyal masir. Dan ketika aku ajarkan, kata Allah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ibumu yang mengandung makin lemah, makin berat, dan menyapimu dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun kita disapi, artinya disusui selama 2 tahun. Bersyukur, maka bersyukurlah kepada aku dan bersyukur kepada orang tuamu, dan kepadaku kalian kembali. Sahabat semua, bersyukur kepada orang tua bukan berarti kita menyembah orang tua, bukan. Tapi kita berperilaku baik kepada orang tua kita, seperti materi yang lalu Bapak sampaikan. Apabila kedua orang tua kita itu memerintahkan kepada kita kebaikan, nah yuk kita sholat, yuk kita baca Al-Quran, ikuti. Sebab itu adalah perintah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika keduanya atau salah satu memerintahkan kepada kita untuk melakukan yang bertentangan dengan syariat, misalnya, nah ini bawa makanan ini ke pohon itu untuk dijadikan sesajian, maka kita tolak. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh dengan ucapan kasar. "Maaf Bu, maaf Pak, saya tidak bisa melakukan itu, karena itu bertentangan dengan tauhid kita. Itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tahu menyekutukan Allah itu, syirik itu adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan itu. Apabila menolak terus, kita tetap berbuat baik. Bagaimana caranya? Doakan mereka, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan orang lain. Orang lain, guru kita yang sudah mengajar kita di MI atau di SD, Bapak MI soalnya jadi hafalnya MI, SMP, Sanawiyah, sekarang SMA atau Aliyah. Mereka mengajarkan banyak ilmu kepada kita, mengajarkan
karakter, akhlak kepada kita. Ucapan terima kasih kepada mereka, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung bagaimana? Ya tidak ada salahnya ketika Bapak dan Ibu guru itu mau keluar kelas, sampaikan, Bapak, Ibu, terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan kepada kami. Semoga ilmu Bapak yang Bapak ajarkan kepada kami bisa bermanfaat untuk kehidupan kami. Kenapa tidak seperti itu? Bisa? Bisa. Atau secara tidak langsung doakan mereka. Mudah-mudahan mereka panjang umur, mudah-mudahan ilmu yang mereka ajarkan kepada kita menjadi salah satu dari 3 pahala yang tidak akan putus sampai ajal menjemput, sampai nanti di akhirat. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasi. Shadaqatun jariyah au ilmu yang tanfa'u bihi aw waladun shalih yad'ulah. Apabila mati anak Adam, maka putus segala amalnya kecuali 3. 1 amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan. Berarti guru itu sebetulnya banyak harusnya dapat pahalanya. Mudah-mudahan guru kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, yang ketiga adalah kepada orang lain, kepada pihak lain. Ketika kita diberi sesuatu, bukan berarti kita ingin mereka itu ria, bukan. Hal yang wajar kalau kita mengucapkan terima kasih. Orang lain memberi kita, jangankan makanan yang enak, makanan yang menurut kita biasa saja. Kata Rasulullah pernah mencontohkan dengan kaki kambing saja, sop kaki kambing itu. Kalau di kita mungkin mewah, tapi kalau di sana tidak mewah dari zaman dulu. Itu ucapan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang setimpal. Lebih bagus lagi, jazakallah, atau kalau perlu ke perempuan, jazakillah. Sehingga dijawabnya amin ya rabbal alamin. Begitupun dengan terima kasih kita kepada alam semesta ini. Bagaimana caranya? Pelihara alam semesta ini, jangan sampai rusak oleh tangan kita. Jangan sampai rusak juga oleh tangan orang lain. Lestarikan alam ini supaya nanti bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Berterima kasihlah kepada alam dengan cara memelihara alam. Mungkin itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan semuanya sekali lagi dalam keadaan sehat. Salam dari Bapak kepada orang tuanya. Bapak ucapkan selamat kepada kelas 12 yang sudah dinyatakan lulus. Alhamdulillah 100%. 508 siswa SMA Negeri 1 Liwuliang dari reguler dan terbuka dinyatakan lulus 100%. Persiapkan kelas 10 dan 11 untuk melaksanakan PAT penilaian akhir tahun supaya kalian mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Ingat, di depan masih terbentang masa depan yang gemilang. Kalian punya hak untuk jadi orang sukses, punya hak untuk memimpin negeri. Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti setelah aman. Mudah-mudahan cepat aman. Mudah-mudahan COVID-19 cepat hilang dari muka bumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.